السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada tara. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat pemahaman yang lurus. Nikmat mengenal hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita selalu memohon paling tidak 17 kali dalam sehari semalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk ini. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa istiqamah di atas agama ini. Karena betapa banyak orang yang salat, orang yang membaca doa ini ihdinas siratal mustaqim, tapi ternyata belum mendapatkan hidayah tersebut. Belum istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam amal ibadah yang sering sekali kita lakukan. Yang tidak boleh seorang muslim merasa bosan diingatkan tentang perkara ini. Tidak boleh dia menganggap bahwa itu adalah urusan sunnah yang sepele. Perkara sunnah bukan wajib. Maka orang-orang yang merendahkan sunnah-sunnah Nabi SAW begitu banyak di akhir zaman ini. Maka kewajiban kita untuk mempelajari dan menghidupkan sunnah Nabi SAW agar ibadah yang kita lakukan sempurna dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, Sunanus Salati, yang terkait dengan sunnah-sunnah salat. Kita bacakan terlebih dahulu matannya. Qala Syekh rahimahullah,
Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan ad-darsul ashir sunanus salati, pelajaran yang ke-10 yaitu sunnah-sunnah salat. Kita sudah pelajari membacakan apa yang telah ditulis oleh Syekh tentang rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, pembahasan secara panjang lebar tentang tasyahud. Ya, kemudian pada kesempatan yang mulia ini tentang sunnah-sunnah salat. Sunanus salati wa minha, sunnah-sunnah salat antara lain. Yang pertama, al-istiftah, yaitu membaca bacaan iftitah setelah takbiratul ihram sebelum kita membaca Al-Fatihah. Nanti akan diterangkan ada beberapa sighah atau bentuk lafaz dari al-istiftah ini, dari bacaan iftitah ini. Ya, artinya Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya membaca iftitah itu dengan beberapa bacaan, bukan hanya satu bacaan, ya, satu bentuk lafaz. Ini menunjukkan bahwasanya variatif dalam membaca, ya, zikir-zikir atau doa-doa itu bagian dari syariat ini, agar lebih menghadirkan hati kita, lebih menuntun kita untuk khusyuk di dalam meresapi apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang kita renungkan dalam doa-doa kita atau zikir-zikir yang kita ucapkan. Nah, tentunya istiftah ini dijelaskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar langsung apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat-sangat berkemauan keras mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu takbir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan. Adalah Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika telah takbiratul ihram, dalam salatnya beliau diam sejenak. Kalau orang tidak memiliki perhatian mungkin diam dan tidak bertanya, tidak peduli. Mengapa Nabi itu diam? Tentu sebelum beliau membaca Al-Fatihah ada yang dibaca. Maka beliau mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah dan juga tentunya kepada umat beliau untuk mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada permohonan dalam doa istiftah ini. Jadi ini yang pertama dari sunnah-sunnah salat, yaitu istiftah, membaca bacaan iftitah. Yang kedua adalah ja'lu kaffil yad al-yumna ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam qabla ar-ruku' wa ba'dah. Yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, pada waktu berdiri sebelum ruku dan setelahnya. Jadi sebelum ruku maupun setelahnya. Jadi meletakkan di atas dada. Ini
adalah sunnah dalam salat. Yang ketiga, raf'ul yadain madmumatayil asabi' mamdudatan hadwal mankibaini awil udhunain inda takbir al-awwal wa inda ruku' wal raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwali ila ats-tsalitsah. Mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari dengan tangan terbuka sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Ya, jadi boleh sejajar dengan bahu atau dengan kedua telinga ketika kita takbir. Atau kemudian ketika bangkit dari ruku, atau ketika ruku dan bangkit dari ruku, dan juga ketika kita bangkit dari tasyahud yang pertama menuju ke rakaat yang ketiga, kalau memang tentunya itu lebih dari 2 rakaat ya salatnya. Kemudian yang keempat, mazada an wahidatin fi tasbihir ruku'i was sujud, membaca tasbih lebih dari 1 kali pada waktu ruku dan sujud. Yang kelima, mazada ala qawli rabbana walakal hamd ba'da al-qiyam min ar-ruku' wa ma zada an wahidatin fi ad-du'a'i bil maghfirati baina as-sajdatain, yaitu membaca doa setelah rabbana walakal hamd ketika bangkit dari ruku, dan membaca doa memohon ampunan lebih dari 1 kali pada saat duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang keenam, ja'lur ra'si hiyalal adh-dhahr fi ruku'. Ja'lur ra'si hiyalal adh-dhahri fi ruku'. Memposisikan kepala agar lurus sejajar dengan punggung pada saat ruku'. Ya. Yang ketujuh, mujafatu al-adudaini anil janbaini wal batn anil fakhidaini wal fakhidaini anis saqaini fis sujud. Ini perlu diperhatikan karena keterangan-keterangan hadis memang ya bentuk atau tata cara sujud pun ya diajarkan oleh Nabi SAW jangan sampai seperti binatang. Orang salat itu ya banyak dalam hadis keterangannya menyelisihi binatang. Jangan sama dengan ya binatang. Ada orang yang tidak memperhatikan kekhusyuannya, tumakninanya, seperti ya ayam atau burung yang patuk jagung, atau seperti sa'lab ya yang menengok ke sana kemari seperti serigala, atau ya binatang diserupakan dengan binatang-binatang yang lainnya. Nah, ini ajaran Islam, ya sunnah-sunnah yang diterangkan dalam salat. Pada sunnah yang ketujuh ini adalah ketika ruku kita hendaknya memposisikan kedua lengan agar berjauhan dari kedua pinggang, berjauhan dari ya perut, berjauhan dari kedua paha, di mana perut ya diposisikan berjauhan dari kedua paha, dan juga kedua paha berjauhan dari kedua betis. Ya. Ini suatu ketika juga terlihat ya putih ketiak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memposisikan kedua lengan agar berjauhan dari kedua pinggang, perut juga berjauhan dari kedua paha, dan kedua paha berjauhan dari kedua betis. Ya. Kemudian yang kedelapan, raf'ud dhira'aini anil ardi hina sujud, mengangkat kedua hasta dari tanah tempat sujud. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah ya tentu zaman dahulu tidak ada ya seperti saat sekarang ini kita sujud di atas keramik atau di atas tikar atau papan ya.
dulu adalah di atas tanah. Ya. Menunjukkan, mengingatkan kita akan kembali ke tanah, tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah ketika kita sujud. Kita ingat itu, ya, mengangkat kedua hasta dari tempat sujud kita ketika kita sujud. Jadi jangan sampai kemudian menempel, ya, menempelkan keduanya, harus diangkat. Ya. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah julusul musalli ala rijlihil yusra mafrushatan wa nasbul yumna fit tasyahhudil awal wa bainas sajdataini. Duduk di antara, ya, atau duduk di atas kaki kiri yang dibaringkan posisinya, ya. Menegakkan telapak kaki kanan pada tasyahud awal dan ketika duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-10 adalah at-tawarruk fit tasyahhudil akhir fir rubaiyati was thulathiyati wa huwal julus ala miq'adatihi wa ja'ala rijlihi al-yusra tahta al-yumna wa nasbal yumna wa nasaba al-yumna. Hendaknya orang yang sedang melaksanakan, ya, salat, ya, pada duduk tasyahud al-akhir, maka ketika itu adalah salat 4 rakaat atau 3 rakaat, duduknya adalah duduk tawarruk, ya. Ini yang ke-10, duduk tawarruk pada tasyahudul akhir dalam salat 4 rakaat atau 3 rakaat, yaitu duduk di atas pinggul, ya. Al-julus ala miq'adatihi, kemudian meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. Ya, ini duduk tawarruk. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Ya, kalau duduk iftirash itu adalah dalam salat yang bilangannya ada 2 rakaat. Ketika kita, ya, pada posisi tasyahud. Adapun yang 4 rakaat atau 3 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Yang ke-11, al-isyaratu bis sabbabati fit tasyahudil awwali wath tsani min hin yajlis ila nihayati tasyahud wa tahrikiha 'inda ad-du'a. Memberi isyarat, yaitu menunjuk dengan jari telunjuk pada tasyahud awal dan akhir. Mulai ketika duduk sampai akhir tasyahud sambil menggerakkan, ya, ketika berdoa, sambil menggerakkan telunjuk tersebut ketika berdoa, ya. Kemudian yang ke-12, as-salatu wat tabrik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fit tasyahudil awal. Membaca salawat dan tabrik, memohon berkah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad, juga untuk Nabiullah Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ketika berdoa. Yang ke-13, ad-du'a'u fit tasyahudil akhir, membaca doa pada tasyahud al-akhir. Yang ke-14, al-jahru bil qiraati fi salatil fajr wa salatil jumu'ah wa salatil idain wal istisqa wa fi rak'atayn al-awwalayn ulayain wa fi rak'atayn al-ulayain min salatil maghribi wal isya, yaitu membaca dengan jahar, ya, membaca dengan jahar, yaitu dinyaringkan pada saat salat subuh, salat Jumat, salat 2 rakaat Idul Fitri maupun Idul Adha, atau salat istisqa, ya, ketika meminta hujan, dan pada rakaat pertama dan kedua dari salat maghrib dan salat isya. Kemudian yang ke-15, al-israr bil qiraati fi adh-dhuhri wal 'asr wa fi tsalitsati minal maghribi wal akhiratain minal isya, yaitu membaca dengan sir, tidak dinyaringkan pada saat salat zuhur, ya, salat asar, dan juga pada rakaat ketiga salat maghrib dan 2 rakaat terakhir dalam salat isya. Kemudian yang ke-16, qiraatu ma zada 'anil Fatihati minal Qur'ani
ma'a mura'at baqiyati ma warada minas sunan fi shalah siwa ma dzakarna wa min dzalika ma zada ala qaulil musalli rabbana walakal hamd ba'da ar-raf'i min ar-ruku' fi haqqil imami wal ma'mumi wal munfarid fa innahu sunnah wa min dzalika aidan wad'ul yadain ala ar-rukbataini mufrajatail asabi' hina ar-ruku'. Yang terakhir, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Juga hendaknya memperhatikan sunnah yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selain yang telah disebutkan di atas. Di antaranya adalah membaca bacaan lanjutan setelah Rabbana walakal hamd pada saat bangkit dari ruku, yaitu bagi imam, makmum dan orang yang salat sendirian. Bacaan tersebut adalah sunnah. Termasuk sunnah salat juga adalah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangan pada saat ruku. Ini adalah sunnah-sunnah yang tentunya harus kita perhatikan dalam pelaksanaan salat kita. Iya. Asy-syarhu sekarang penjelasannya. Lamma anha rahimahullahu ma yata'allaqu bil arkani wal wajibat al mukhtassati bis salah aqada hadha ad-darsa li bayani sunanil muta'alliqati bis salah wallati laysat bi ruknin wala wajibin. Kata beliau, ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala setelah Syekh Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan atau selesai ya membahas tentang rukun-rukun dan wajib-wajib salat ya yang terkait khusus dengan sifat salat. Ya demikian Nabi SAW memberikan ya kepada umatnya pelajaran penting tentang sifat-sifat salat, sebagaimana beliau juga mengajarkan tentang sifat-sifat haji. Ya. Nah, ini maka beliau perintahkan kepada sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku oleh kalian apa tentang manasik-manasik kalian. Iya. Ini betul-betul kewajiban kita selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaat beliau itu tinggal mengikuti saja, meniru. Ya, mencontoh, bukan kemudian membuat gerakan-gerakan salat sendiri ya atau seenaknya salat tanpa dengan mempelajari bagaimana sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena semuanya harus diperbagus, diperbaiki, dipelajari. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a", barang siapa yang ya berwudu kemudian apa? Memperbagus wudunya. Ya. Demikian pula orang yang salat memperbagus salatnya. Orang yang haji memperbagus hajinya, memperbaiki, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan banyak mendapatkan ya apa? Pahala. Ya, yang dilipat gandakan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang asal-asalan dalam salatnya. Ya, maka ini ibadah. Harus kita perhatikan. Nah, setelah beliau membahas tentang rukun-rukun wajib-wajib yang terkait dengan salat, aqada hadzal dars li bayani sunanil muta'alliqati bis shalah wallati laysat bi ruknin wala wajib. Maka setelah itu beliau membahas tentang pelajaran yang terkait dengan sunnah-sunnah dalam salat. Ya, ini bukan wajib dan juga bukan rukun. Dalam rangka apa? Tambihan minhu rahimahullah ila ahammiyati inayatil muslim bihadhi sunan wa riayatihi laha. Agar seorang muslim memperhatikan betapa pentingnya dia memperhatikan sunnah-sunnah salat ya dalam salat dan ya serius dalam mempelajarinya.
Wa yahrisa ala alla yufarrid fi syai'in minha, dan hendaknya dia ya berkemauan keras, semangat untuk ya jangan sampai kemudian mengabaikan, menyepelekan salah satu dari sunnah dalam salat. Wala yaqulu hadhi sunnah, dan dia tidak mengatakan, jangan sampai mengatakan ini kan cuma sunnah. Ya, mustahinan dalam rangka apa? Menganggap sepele, menganggap ya enteng. Bal alaihi an yahris alaiha wa an yahdhara fil waqti nafsih an yatruka sunnata raghbatan anha, dan hendaknya dia ya berkemauan keras, ya, perhatian serius dalam melaksanakan sunnah-sunnah dalam salat, ya, dan juga hendaknya dia waspada kalau dia meninggalkan sunnah ini dalam rangka ya karena apa? Meremehkannya, tidak suka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man taraka raghbatan anha fa hadza yukhsha alaihi an yakuna lahu haddun wa nasibun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, karena dikhawatirkan kalau dia meninggalkan sunnah Nabi, ya dia kemudian menyepelekan sunnah dalam salat itu, dikhawatirkan dia ya termasuk dari apa yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini ya sangat berbahaya. Karena banyak orang yang tentunya tidak ingin kalau dia itu dikatakan ya bukan golongan umat Nabi. Semuanya tentunya berlomba-lomba bagaimana dia termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah perhatian terhadap sunnah-sunnah. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika kita melaksanakan ibadah salat. Lakin idza tarakaha laisa raghbatan anha wa innama li'adami nashatin 'alal fi'l aw nahwi dzalik fa innahu la yakunu athiman bidzalik. Tapi kalau dia kemudian meninggalkan sunnah itu karena malas, ya, bukan karena membenci sunnah tersebut, ya, fa innahu la yakunu athiman bidzalika, ya, karena dia tidak memiliki kesemangatan, ya, maka kata beliau ini ya tidaklah berdosa. Lakin yafutuhu ajruha wa thawabuha, tapi dia kehilangan pahala, ya, kehilangan ganjaran, ya, ya, mendingan dilakukan saja, ya, sama. Ya, ketika kita kemudian dalam keadaan kita posisinya lagi mut-mutan, enggak semangat, ya, kita ingat bahwasanya kalau kita melakukannya maka mendapatkan pahala. Ya, dilipat gandakan pahala kita. Karena apa? Menghidupkan sunnah Nabi, ya, menghadirkan hati kita, ya, dan kita yakin bahwa Allah yang memberikan ganjaran. Wa hadhihi sunan laha sya'nun 'azim, karena sunnah-sunnah ini ya adalah perkaranya penting. Fa fiha takmilu li salatil 'abdi, karena untuk menyempurnakan salatnya seorang hamba. Wa fiha 'idhamus thawab, besarnya pahala yang bisa diraih. Wa annal 'abda kullama 'azuma hadduhu fi salatihi min hadhihi sunanil ma'thurati anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seorang hamba itu semakin besar ya perhatiannya kepada sunnah, maka ya sebagian besar maka menjadi ya besar pula bagian yang dia dapatkan dari salat yang dia laksanakan, karena dia melaksanakan sunnah-sunnah yang datang ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana dzalika a'zama fi ajri salatihi wa arfa' fi thawabihi wa darajatihi. Maka ketika dia memiliki bagian yang besar terhadap sunnah-sunnah ini, memperhatikan dari Nabi SAW yang diajarkan beliau, maka demikian pula pahala yang didapatkan dan kedudukan yang tinggi, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana besar perhatiannya terhadap masalah salat ini.
Ya, wa hadhihi sunan al-madhkurat tanqasimu ila qismaini. Sunnah-sunnah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sunan qauliyatun, yaitu sunnah-sunnah terkait dengan ucapan. Mithlu doa istiftah, ya, seperti doa iftitah. Ya, doa pembukaan. Iftitah itu doa pembukaan setelah takbiratul ihram. Ya, wa mithlu ma zada ala qauli subhana rabbiyal azim, atau mengucapkan lebih dari satu kali subhana rabbiyal azim marratan wahidah fi ruku'. Wa ma zada ala qauli rabbana walakal hamd, atau lebih dari, ya, satu kali mengucapkan rabbana walakal hamd fi raf'i minhu, ketika bangkit darinya. Wa ma zada ala qauli subhana rabbiyal a'la marratan wahidah fi sujud, ya, atau dia membaca, ya, ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la, ya, lebih dari satu kali dia baca. Wa ma zada la qali rabbi ghfirli marratan wahidah baina sajdatain, di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud, rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli, dia baca, ya, lebih dari satu kali. Nah, ini adalah merupakan sunnah qauliyah. Iya. Kemudian yang kedua adalah sunan fi'liyah yang terkait dengan gerakan atau perbuatan. Mithlu raf'il yadain inda takbiratul ihram, ketika kita mengangkat kedua tangan ini, ya, sejajar dengan bahu atau dengan telinga, kemudian meletakkan di atas dada kita. Ya, ini lebih baik tentunya dibandingkan irsal, meluruskannya, membiarkannya. Ya, ini bagian dari sunnah fi'liyah. Wa indar ruku, ya, ketika ruku. Wa indar raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Wa indal qiyam ila thalithati, atau, ya, berarti ada 4 kali kita mengangkatnya kedua tangan ini. Itu tempat-tempat kita mengangkat kedua tangan kita. Ini menunjukkan sifat-sifat salat itu, ya, menjadikan orang yang melaksanakan salat semangat, ya, tidak dalam keadaan malas-malasan. Wa mithlu ma jaa fi sifatir ruku'i alla yashkhas ra'sahu wa la yusawwibahu kama sayati. Ini akan dibahas oleh beliau belakangan tentang sifat ruku'. Kadzalika ma yata'allaq bis sunani al-fi'liyatil muta'alliqati bis sujud wa tahrikil usbu' fit tasyahhud. Demikian pula yang terkait dengan sunnah-sunnah perbuatan yang terkait dengan sujud, ya, dan juga menggerak-gerakkan telunjuk, ya, dalam tasyahud, itu akan dibahas. Qala rahimahullah sunanus salati wa minhal istiftah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan sunnah-sunnah salat diantaranya istiftah. Wa summiya istiftahan li'annahu tuftahu bihi salatu. Kenapa dinamakan istiftah? Karena, ya, salatnya, orang yang salat itu dibuka dengan, ya, doa istiftah ini atau bacaan istiftah. Wa yu'ta bihi fi awwaliha ba'da takbiratul ihram, di mana dilakukan setelah takbiratul ihram di awal kali. Wa hadzal istiftah warada fi siyaghun thabitatun 'anin nabi alaihi salatu wassalam, di mana ada beberapa, ya, bentuk sigohnya, ya, lafaz-lafaznya ada beberapa, ya, bentuk lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangannya. Fa bi ayyin minha akhadha al-muslimu hasala tahqiqu hadhihi sunnatil 'azimah, yang mana ketika seorang muslim mengamalkan atau menggunakan, membaca, ya, doa istiftah tersebut, maka dia telah mengamalkan sunnah Nabi yang agung. Wa in fa'ala al-warida munawwi'an wa in fa'ala al-warida munawwi'an taratan hadza wa taratan hadza fa huwa aula. Namun ketika kemudian dia membaca istiftah, terkadang membaca satu istiftah, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, misalkan dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ad, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, ya. Terkadang dia baca yang pertama, kemudian yang kedua, ya, itu, ya,
lebih utama. Jadi variatif dalam kita memilih bacaan-bacaan itu yang intinya adalah menjadikan kita merenungi makna-makna yang diucapkan, maka itu lebih utama. Wan Nabi alaihi salatu wasallam warada anhu siyagun adidatun fi istiftah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca dalam istiftah beliau sebagaimana keterangan yang datang, Mithlullah ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama naqqait kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, ini juga ya yang sebagaimana yang diajarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, ya, wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ya. Wa hadhihi siyaghu minha ma huwa thana'un 'ala Allah wa tamjid, dan juga ada dalam sighah atau bentuk lafaz-lafaz tersebut yang mengandung pujian dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahum bihamdik, wa minha ma huwa du'aun wa su'al. Ada juga yang isinya adalah doa, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah, ya pisah, jauhkan ya kesalahanku itu ya seakan antara maghrib bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Mohon ya dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dari perbuatan dosanya itu. Wa minhal jami'u bainahuma bainat tamjid was tsana' wad du'a wal mas'alah. Ada yang kemudian menggabungkan antara pujian, sanjungan, pengagungan dan juga doa dan permohonan. Yaitu dalam doa, amin dzalika ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi istiftahi min salatil lail, dalam doa istiftah beliau ketika salat malam. Ya. Apa yang beliau baca? Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu lakal mulku wa laka mulkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqqun, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini adalah doa-doa istiftah yang Rasul ajarkan ya kepada sahabat dan juga tentunya kepada umat ini. Hingga ada alasan kemudian orang membawa atau membuat-buat dalam zikirnya atau dalam lafaz-lafaz doanya dengan doa-doa yang dikarang-karang sendiri, atau diyakini bahwa inilah doa yang pernah dibaca oleh Nabi padahal tidak pernah diajarkan oleh beliau. Wa hadzal istiftahul 'azim bi jumlatil kabirah bi jumalihi al-katsira min atwal istiftahat al-ma'thurati an Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana yaquluhu fi istiftahihi li salatil lail. Maka istiftah yang beliau baca ini yang sangat agung dengan jumlahnya yang sangat banyak, maksudnya kalimat-kalimat dalam doa istiftah ini yang panjang. Ya, juga dalam riwayat yang lain di mana beliau memulai istiftah qiyamul lail itu dengan membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nah, ini juga dibaca oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena kandungan
sighah atau lafaz-lafaz yang beliau baca itu tentunya adalah ya menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa dan juga permohonan. Ya, ini mengajarkan kepada kita ketika kita itu memiliki hajat, kebutuhan, dan tidak ada ya seorang hamba pun di muka bumi ini kecuali dia memiliki hajat. Ya, hajat baik itu yang berkaitan dengan urusan duniawinya apalagi urusan keselamatan akhirat. Maka sepantasnya sebelum dia meminta kepada Allah, dia menyanjung, memujinya. Ya, ini adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Ya, yang kita dapatkan dalam doa-doa istiftah yaitu di awal-awal salat. Wa huwa istiftahun jami' di mana doa ini tentunya adalah mencakup bal yu'addu matnan jami'an li ummahatil aqidah wa usuluddin. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak, bahkan ya ini termasuk ya matan yang mencakup ya inti daripada akidah dan hal-hal pokok atau prinsip dalam agama ini. Ya, kalau kita renungkan kandungan bacaan-bacaan beliau itu, ya tentunya ini terkait dengan masalah akidah. Ya, kalau kita lihat bagaimana bacaan-bacaan itu yang dibahas oleh para ulama. Ya, karena salat itu memang harus mutaba'ah, harus ikhlas. Ya, ibadah yang kita lakukan di antaranya salat agar itu berubah menjadi sebuah ibadah. Ya, ini bukan yang dilakukan bukan sekedar amalan yang rutinitas. Bagaimana yang kita lakukan itu berubah. Ya, sikap kita kemudian ketika kita menyikapi amal ibadah itu dengan apa? Harapan kita amal yang kita lakukan itu bisa berbuah menjadi apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perubahan. Ya, kita harapkan. Kapan itu bisa kemudian terjadi? Ketika kita berusaha menghadirkan keikhlasan kita, dan ini tentunya adalah yang melaksanakannya membutuhkan apa? Keikhlasan. Berat dengan godaan yang macam-macam ya dalam kesibukan sehari-hari kita, maka dengan kita berusaha untuk menyempurnakan sholat ini, maka itu tentu pahalanya akan ya lebih besar dibandingkan orang yang tidak melaksanakannya. Ya. Kemudian mutaba'ah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa hifdzul muslim lahu, hendaknya dihafalkan oleh seorang muslim, wa inayatuhu bihi, perhatiannya dengan bacaan istiftah tersebut, bi an yastaftiha salatahu bihi kulla lailatin min a'zamil umur allati yahsulu biha tajdidul iman wa taqwiyatuhu fil qalb. Apa yang bisa dia dapatkan ketika dia kemudian membaca di setiap malam salat tahajudnya ini, maka akan memperbaharui keimanannya dan memperkuat hatinya. Ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para ulama. Bukankah yang menjadi keresahan hati saat sekarang ini adalah ya banyaknya hal-hal yang bisa memalingkan kekhusyuan kita. Ya, dari sebab mata kita memandang yang diharamkan Allah, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kekhusyuan? Akhirnya ya kita membutuhkan apa? Kekuatan hati kita ini dan juga selalu memperbarui keimanan kita. Wa hadha huwa maqsidul adhkar syar'iyyatil ma'thurati li Nabil Karim. Ya, dan ini tujuan ya, maksud daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memperbaharui keimanan terus ya, agar terus meningkat keimanannya dan selalu berusaha untuk menguatkan hati ini yang memang lemah ya. Sedangkan syubhat itu kuat, ya, kerancuan, keraguan-raguan yang dapat merusak hati kita. Bagaimana kata para ulama ya, al-qulubu dha'ifah, hati ini lemah, wa syubhatu khattafah. Sedangkan syubhat itu ya disambar, kuat menyambar hati kita. Ya, selanjutnya qala rahimahullah fi addihi sunani li sunani shalah, ketika selanjutnya beliau ya mencantumkan
Sunnah-sunnah salat yaitu ja'alu kaffil yadail yumna 'alal yusra fawqa sadr hinal qiyam qabla ruku' wa ba'dah. Jadi meletakkan ya telapak tangan kanan ini di atas yang kiri, ya, di atas dada ketika kita berdiri, ya, sebelum ruku atau ketika kita bangkit dari ruku kemudian mengembalikan posisinya. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya. Namun ini kita ketahui sunnah ya, karena ada sebagian orang juga yang irsal, yang tidak meletakkan kembali ke atas dadanya. Ya. Nah, ini lebih adil ya, lebih dekat kepada keadilan. Kenapa? Karena sebelum kita ruku kita sudah meletakkan kedua ya tangan kita ini, ya tentunya tangan kanan ini di atas tangan kiri, ya. Tentunya setelah ruku pun kita melakukan hal yang sama. Nah, itu bagian dari ya sunnah, ya. Dan ini posisinya adalah posisi menunjukkan orang yang sholat itu dalam keadaan semangat, ya, tidak bermalas-malasan, meletakkan di atas dada. Ya, ini tentu berdasarkan hadis yang dicontohkan ya oleh Nabi demikian. Ay ba'da ar-raf'i min ar-ruku' walil musannif rahimahullah risalatun khassatun fi dzalika musamma ada lagi karya beliau secara khusus tamamul khusyu'i fi wad'il yadain 'ala as-sadri ba'da ar-ruku'. Ya, bahkan perhatian Syekh terhadap bagaimana salat yang mendatangkan kekhusyuan. Dari satu sunnah ini beliau mengarang ya kitab khusus. Ya, kesempurnaan khusyuk itu dengan meletakkan kedua ya tangan ini di atas dada, termasuk ba'da ruku, setelah ruku. Ya, ini perhatian para ulama dan juga diantaranya Syekh bin Baz, ya Syekh Utsaimin rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Wa awrada rahimahullah ma yadullu lidzalika min adillah, di mana beliau dalam kitab tersebut ya dalam ya karya beliau itu beliau cantumkan dalil-dalil. Ya, demikian para ulama tidak kemudian mengarang-arang, tetapi ya segala bentuk baik itu sunnah qauliyah fi'liyah berdasarkan dalil. Ya, ini yang mendatangkan keyakinan yang mantap dalam pelaksanaan ibadah. Beda dengan orang yang asal-asalan dalam sholatnya. Ya, orang yang tidak memiliki niat, yang penting dia bagaimana menggugurkan rutinitas. Ya, ini kebanyakan ibadah orang-orang awam. Namun orang-orang yang menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, yang menjadi wali-wali Allah, tentu ibadahnya itu berusaha untuk ya berdasarkan petunjuk. Sebagaimana ya para nabi diutus untuk menyampaikan risalah, demikian pula Nabi Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah umat ini untuk diagungkan segala ya praktek ibadah yang beliau ajarkan. Iya, bukan kita remehkan, mengatakan itu kan cuma sunnah saja. Ini hendaknya berhati-hati. Ya, kalau kemudian ucapan itu menjadi kebencian dalam hati kita, hendaknya kita waspada. Wa hadzal wad'u lil yadain al yumna 'ala al yusra hay'atu dhullin wa khudu'in wa inkisarin baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa ajma' lil qalbi fi shalah. Nah, selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, dengan posisi kita meletakkan tangan ini ya di atas dada, ya posisi seperti ini di atas dada kita ini, ya kita menjaga apa yang ada dalam dada kita ini, hati kita ya, yang lebih berharga dari apa yang kita miliki. Nah, kita jaga ini, bentuknya ini adalah dalam rangka apa? Kata beliau, ini bentuk atau posisi yang melahirkan kekhusyuan, ya, kerendahan diri. Betul-betul kita ya patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih menyatukan hati kita, ya, lebih menguatkan hati kita dalam salat, lebih khusyuk. Li'annahu law kanatil yadul mursalatan wa taliqatan rubbama yanshagilul mar'u bitahrikiha aw nahwi dzalika. Tapi kalau kemudian kata beliau, ya ini tentu kenapa lebih baik?
dengan meletakkan kedua tangan di atas dada ini lebih baik daripada kita meluruskan tangan kita atau irsal seperti itu. Ya, meletakkannya begitu saja. Ya. Nah, ini boleh jadi nanti dia kemudian menggerakkan kedua tangannya melakukan hal-hal yang tidak darurat dalam gerakan salatnya. Lakin idza qabada al-yumna 'ala al-yusra fa fihi masukun wa tuma'ninatun. Tapi kalau dia kemudian memegang tangan kanan ini di atas tangan kirinya kemudian diletakkan di atas dada, ya. Itu tentu menunjukkan tuma'ninah, ya. Tuma'ninah dan mendatangkan ketenangan idhafatan ila ma fiha min adh-dhulli lillahi tabaraka wa ta'ala fa hiya waqfatun mutadhallilin fahiya waqfatu mutadhallilin khadi'in baina yaday rabbih jalla fi'ulah, ya. Nah, dengan dia itu meletakkan tangannya di atas dada itu, maka betul-betul dia pada posisi merendahkan diri, menghinakan dirinya, menghambakan dirinya, tunduk dan patuh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'an wada'a kaffah 'ala ar-rusgh aw wada'a 'ala as-sa'id kullun minhuma ja'at bihi sunnah. Baik dia meletakkan ke hastanya ini, tangan ini, ya, di atas ini atau persis di atas telapaknya. Itu semuanya ada hadisnya. Menggenggam seperti ini, ya, boleh di atas dadanya, bukan di atas dagunya begini, bukan, ya. Tetapi di atas posisi dada. Ya, atau begini boleh. Ya, tapi begini nggak boleh. Ya, nggak ada keterangannya seperti ini. Sering kita lihat orang sholat ini kayak merasa kedinginan terus. Ya, sholatnya seperti ini nggak ada. Apa ada keterangan seperti ini? Yang ada seperti ini atau langsung di atas rusuk. Ya. Kama qala Syekh rahimahullah wa in ja'alaha ala rusghi was-sa'idi was-sarat atrafuha ala sa'id fa hadha huwal afdal. Ya, karena ini yang afdal kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa in ja'alaha ala dhira' fa huwa sunnatun aidan. Kalau dia menjadikan di atas dhira' ini adalah sunnah, ya. Juga atau begini. Nah, ini adalah keterangannya semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keterangan bisa didapatkan di Majmu' Fatawa beliau, ya, di kumpulan fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan yang mulia ini, hanya 2 sunnah saja. Insyaallah berikutnya sunnah yang ketiga dan sampai berikutnya akan kita bacakan juga. Ya, ini tentunya, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah kita, ya, merasa kok membahas masalah sholat terus, ya, sampai pun usia kita, ya, tua, masih banyak perkara-perkara sholat yang belum kita ketahui, ya, banyak perkara-perkara sholat yang barangkali belum kita lakukan sunnah-sunnahnya, atau justru sebaliknya rukun-rukun dan kewajiban yang itu harus kita lakukan, barangkali dengan minimnya ilmu kita belum, ya, sempurna dalam pelaksanaannya. Ya. Ini masalah yang paling agung, karena dengan kita memperhatikan, memperbagus salat kita ini akan ditinggikan derajat kita. Ya, memperberat timbangan kebaikan kita. Ya, kita hidup ini berlomba-lomba bagaimana bisa menyempurnakan kualitas amal kita, meninggikan derajat kita, ya. Kemudian dengan kita melangkahkan kaki ketika kita salat, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, ditinggikan derajat kita, ya, dan tentunya memperberat timbangan kebaikan kita, maka ini adalah, ya, sangat disayangkan ketika kita tidak memperhatikan perkara yang agung ini, perkara yang, ya, sangat diagungkan dalam Islam, masalah salat ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan kepada beliau tanpa dengan perantara masalah salat ini, ya. Sebelum beliau wafat pun mengingatkan kepada umatnya, as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan masalah salat kalian. Perhatikan masalah salat kalian dan bagaimana sikap kalian terhadap budak-budak kalian. Iya. Nah, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini, sehingga
kita bisa mengamalkan dalam solat-solat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.